صفحات الإنترنت تتناقل جنازة الراحل صلاح عطية. كانت هذه المرة الأولى المرحوم المهندس صلاح عطية، الراجل المحترم اللي اسمه صلاح عطية، أبرز ما تعلمته منه اليقين. يقولوا عليه أمير الخير. ماشي في جنازته حوالي 500,000 مواطن. Assalamualaikum guys, gimana kabar kalian? Triple S ya, semoga sehat selalu. Nah, jumpa lagi sama gue Arma Yudi di channel Tengku Arma. Hari ini gue pengen ceritain satu sosok yang sangat inspiratif bagi gue. Semoga ini juga bisa menginspirasi kalian ya. Karena tahun 2016 ada seorang miliarder yang mana beliau meninggal dunia dan pemakamannya dihadirin lebih dari 500.000 jiwa cuy. 500 juta orang menghadiri pemakamannya. Nah, siapa sih sosok ini gitu kan? Beliau adalah orang yang membangun universitas dan baitul mal dengan jumlah yang sangat fantastis cuy. Bapak ini, sosok ini adalah seorang pemuda yang miskin awalnya. Berasal dari daerah kecil bernama Tafahna al-Ashraf Mesir. Beliau ini meraih kekayaan melalui bisnis yang cukup unik cuy. Gimana kok bisa cukup unik? Iya, karena beliau melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bisnisnya ini cuy. Jadi dia menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mitra atau partnernya. Kok bisa? Nah, langsung aja gue ceritakan di video kali ini. So, hayya nabda'ul qissah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a Solah Mustafa Atiyah. Kisah ini dimulai ketika Bapak Solah dan 8 temannya ingin memulai bisnis. Namun 9 orang ini adalah orang yang kurang mampu. Maka mereka sepakat pengen mulai bisnis peternakan dan perkebunan. Namun karena keterbatasan modal yang mereka miliki, maka mereka coba usaha gimana cara cari modal. Mereka coba minjem, menghutang, kemudian mereka coba jual-jual tanah, aset-aset yang mereka miliki, bahkan mereka jual perhiasan istri-istri mereka cuy, saking susahnya cari modal. Maka Bapak Solah Atiyah ini pun mikir gitu, oh ya udah kalau gitu kita carilah mitra ke 10 biar enak juga, nanti pembagian hasilnya biar 10% 10% juga, biar enak lah, adil gitu kan, kalau 10 orang ya 10% hasil keuntungannya. Maka Bapak Solah Atiyah ini memutuskan, setelah berpikir panjang dia pikirkan, oh ya udah kita jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mitra kita yang ke-10. Teman-temannya gimana? Kayak mana caranya? Ya kita jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlibat juga dalam usaha kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang melindungi dan menjaga usaha kita ini dari segala macam hal yang bisa merusak. Karena mereka berkebun dan ternak, maka Allah lah yang menjaga dari wabah, penyakit, virus dan lain-lainnya. Oke, ya udah sepakat, deal. Ditulis notaris, ditulis di notaris dan sah gitu kan. Nah, mulailah mereka berjalan satu musim. Ternyata setelah satu musim mereka untung besar cuy. Wah, luar biasa. Ya gimana nggak untung besar, ngelibatin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang jaga, ya kan? Was, nggak bakal ada yang rusak itu usaha mereka gitu kan. Akhirnya mereka tepatin juga janjinya. Mereka salurkanlah 10% itu buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berjalan terus dengan keuntungan yang terus berlipat ganda, maka akhirnya mereka sepakat lagi, yaudah kita tingkatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini jadi 20%. Oke, gas, lanjut, usaha semakin meningkat, tingkatkan lagi jadi 50%, bahkan hingga akhirnya mereka tingkatkan jadi 100% cuy. 100% keuntungan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, gimana caranya? Akhirnya orang-orang pun sepakat, orang yang menuliskan cerita ini, bahkan mereka menjuluki 9 orang ini sebagai karyawan Allah. Karena mereka kerja, untungnya untuk Allah, ya mereka hanya digaji aja gitu kan. Gaji itu berarti kan dari modal. Nah, seluruh keuntungannya, net keuntungannya mereka salurkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya? Nah, dari desa kecil inilah, Tafahna al-Ashraf inilah jadi saksi bisu bahwa mereka menyalurkan 100% keuntungannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mereka membangun pendidikan, dibangun sekolah dasar, SMP, SMA, hingga akhirnya mereka coba bangun perguruan tinggi.
Awalnya niat ini terbentur, ditolak pemerintah setempat. Karena apa? Nggak ada akses ke situ, nggak ada akses sukses. Akhirnya karena mereka mikirin gimana caranya nih, nggak mungkin berhenti di sini gitu kan. Akhirnya mereka pikirin, mereka bangun akses sendiri cuy. Dibangunlah stasiun kereta, buat rel kereta biar akses bisa masuk. Hingga akhirnya terbangun suatu universitas yang dikenal sebagai Universitas Al-Azhar untuk daerah Tafahna Al-Ashraf Mesir. Gua baca dari sebagian tulisan orang kalau Al-Azhar yang Tafahna ini cabang dari Al-Azhar Kairo. Nggak hanya mereka berhenti di dunia pendidikan, mereka juga fokus pada dunia ekonomi. Mereka mulai membangun Baitul Mal, di mana dari Baitul Mal inilah dikumpulkan dana-dana zakat, infak, sodakoh yang mana mereka salurkan untuk orang-orang yang kurang mampu cuy. Jadi benar-benar terbantu sekali warga Tafahna ini kan. Nggak hanya dari situ, pemuda yang nggak punya skill kerja, dia latih untuk berkebun, dia latih beternak, sampai mereka pintar. Bahkan saat mereka sudah panen, mereka bisa ekspor ke luar negeri cuy. Luar biasa ya. Dan warga setempat dapat hasil panen ini, semua warga setempat dapat gratis dibagi-bagikan. Bahkan setiap bulan puasa ada buka bersama dari mereka ini gitu. Masya Allah, luar biasa kan. Bahkan dari situ ada wanita-wanita perawan yang yatim, itu dibantu. Kalau mau menikah dibantu, didanain. Masya Allah. Pokoknya segala aspek mereka pukul rata. Kesehatan, mereka bangun rumah sakit cuy. Rumah sakit gitu. Bahkan ada dana, kalau kita dana jaminan kesehatan ya, dijamin warga dari keuntungan yang mereka ini dapat gitu. Jadi benar-benar semua segala jenis aspek itu mereka masukin. Intinya 100% itu harus tersalurkan. Bahkan tidak hanya desa mereka masuk ke desa-desa lainnya. Maka nggak heran cuy, pada tanggal 11 Januari 2016, tatkala Bapak Solah Mustafa Atiyah ini meninggal, ratusan ribuan orang datang cuy. 1,5 juta jiwa mendatangi pemakamannya. Dunia terpukul gitu, kehilangan sosok yang sangat luar biasa ini kan. Dan harapan gua nggak hanya berhenti di Mesir cuy. Semoga ada Solah Atiyah lainnya yang keluar dari negeri lain. Solah Atiyah dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, pokoknya daerah-daerah yang mayoritas banyak muslimnya, keluar Solah Atiyah yang baru cuy. Ya nggak? Makanya kalau lu tonton video ini, ya jangan berhenti di lu. Share ke saudara lu, share ke grup keluarga lu, siapa tahu adik lu bisa jadi Solah Atiyah baru, ya kan? Dia terinspirasi, ada ya orang keren begini, gue mau jadi kayak orang keren begini. Tiba-tiba dia jadi Solah Atiyah Indonesia, amin ya kan? Nah siapapun itu dengan usaha share lu tadi ya. Oke, kalau lu suka konten ini silahkan share, like, dan subscribe. Jangan lupa kalau lu punya versi lainnya boleh lu komen di bawah. Jadi kisah kali ini sampai di sini aja. Kita jumpa di video selanjutnya. So, see you next video. Sakit lambung, minum madu lambung, mubarok. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا